Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Musrita dengan NIM 290466049 dari kelompok kecil 2.4. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggambar soal 1 pada modul 4. Langsung saja buka aplikasi AutoCAD-nya. Soal 1 pada modul 4 yaitu gambar denah. Untuk langkah pertama kita akan membuat kerangka dasar denahnya dengan ukuran total 600, tapi dibagi 3 menjadi ukuran pertama 300, kedua 150, dan ketiga 150. Lalu buat garis vertikal ke bawah dengan total ukuran 905, dengan ukuran pertama 305, 150, 300, dan 150. Setelah itu buat lagi pada sisi kirinya dengan ukuran yang sama, hanya saja di sini terbagi menjadi 3 ukuran. Yang pertama 305, yang kedua 300, dan yang ketiga 300. Setelah itu buat bagian denahnya seperti kamar, WC, ruang tamu, dan dapur. Di sini ukurannya 300. Lalu kamar selanjutnya, bagian selanjutnya 300 kali 300. Dan di sini 150 kali 150. Selanjutnya kita dapat menggunakan perintah offset. Lalu klik ukuran yang diinginkan. Di sini ukurannya 5. Lalu pilih objek yang ingin di offset. Di sini offset semua objeknya. Setelah mengofset semua objeknya, langkah selanjutnya yaitu menghapus bagian tengahnya menggunakan perintah erase. Hapus semua bagian tengahnya agar dapat membentuk bidang tertutup yang dapat diarsir nantinya. Oke, langkah berikutnya yaitu memfillet atau menghubungkan semua garis yang belum tersambung. Klik saja ikon filler, lalu klik 2 garis atau 2 objek yang ingin disambungkan. Setelah menghubungkan semua garis, kita lanjut membuat jendela pada titik yang telah ditentukan. Sebelum membuat jendela, kita mengubah warna garisnya dengan warna kuning. Lalu buat jendela dengan perintah line. Pada jendela di sini berjarak 20. Lalu buat jendelanya dengan ukuran 10, lalu 5. Sini juga 10. Cuma kita bagi 2 menjadi 5 dan 5. Setelah seperti ini kita buat garis horizontal dengan panjang 30. Setelah itu buat lagi kotak atau persegi panjang yang sama dengan ukuran yang sama. 5.
Setelah ini klik semua objek jendela untuk di-copy ke titik berikutnya. Klik saja langsung Ctrl+C, lalu pilih titik jendela berikutnya. Nanti tinggal klik Ctrl+V saja untuk mempastinya. Sama seperti cara-cara biasa. Di sini kita ukur lagi jaraknya 20. Setelah itu kita paste dulu, lalu tentukan titiknya. Oke, setelah itu garis bantu tadi dihapus. Pada bagian ini, jendelanya ada 2. Jika sudah membuat semua jendela, kita lanjut dengan membuat pintu. Di sini pertama membuat persegi panjang dengan ukuran 5x10. Lalu lanjut membuat persegi panjang lagi dengan ukuran panjang 50 dengan lebar 3. Setelah ini kita buat lengkungan garisnya menggunakan perintah center radius dengan ukuran radius 50. Lalu blok semua lingkaran dan gunakan perintah trim untuk menghapus atau memotong objek yang tidak diperlukan dalam pembuatan pintu. Boleh dihapus. Hapus semua objek yang tidak dibutuhkan dalam pembuatan pintu ini. Selanjutnya, untuk di bagian ini dibuat lagi persegi panjang dengan ukuran yang sama seperti yang di samping kirinya. Jika setelah seperti ini, kita klik lagi semua objek pintu untuk di-copy ke pintu berikutnya, agar tidak membuatnya secara berulang-ulang. Sudah ada klik, kita tekan Ctrl+C. Selanjutnya kita langsung copy saja dengan ketik atau tekan Ctrl+V, lalu tentukan titik yang ingin dijadikan atau titik untuk pintunya. Pastikan dia benar-benar pas. Oke, sambung dulu. Selanjutnya di bagian bawahnya oke. Lalu lanjut ke pintu kotak kecil di sini. Setelah ini hapus garis. Selanjutnya yaitu memberikan arsiran pada titik-titik yang ditentukan. Di sini jenis arsirannya saya menggunakan arsi 30, lalu skalanya dan angelnya 80, skalanya 50. Setelah itu pilih titik yang ingin diberi arsiran.
Selanjutnya berikan asiran jenis solid berwarna merah pada titik-titik kecil ujung-ujung bagian denah. Selanjutnya berikan teks pada bagian-bagian yang ada pada denah. Yang pertama, di sini kita menggunakan multiline text. Jika ukurannya kebesar, kita dapat mengaturnya dengan mengecilkan ruralnya. Di sini pertama gambar 2. Jika seperti ini, kita dapat memindahkannya ke tengah-tengah atau kemanapun yang kita inginkan. Lalu buat lagi pada semua bagian-bagian ini. Langkah selanjutnya yaitu memberikan dimensi pada setiap bagian yang diinginkan. Langsung saja berikan dimensi 300. Setelah memberikan dimensi seperti ini, kita lanjut untuk memplot gambar dengan cara klik layar. Lalu perbesar gambar. Sebelum kita memplotnya, kita berikan dulu nama teks. Berikan dulu teks dengan nama kelompok 2.4. Setelah ini kita dapat langsung memplotnya dengan cara klik kanan, lalu cari tulisan plot. Lalu di sini ganti dengan PDF, terus ukuran ISO. Ini tergantung mau landscape atau mau portrait. Selanjutnya di plot area kita pilih Windows, lalu kita pilih, lalu klik OK. Setelah itu set. Nah, setelah ini gambar telah jadi dan langkah-langkah telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipal dengan NIM 20090460025 dari Prodi Teknik Lingkungan dari kelompok kecil 2.4. Di sini saya akan menggambar soal nomor 2 modul ke-4 pada praktikum AutoCAD. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita menggunakan tools line pada tools draw. Langsung saja kita tarik garis sepanjang 85 mm. Lalu kita tarik garis lagi ke atas sepanjang 25 mm. Lalu kita tarik lagi sepanjang 54 mm.
lalu kita tarik lagi dengan panjang 10 mm. Kemudian kita buat garis seperti di samping juga, tarik 25, 54 mm, dan yang terakhir 10 mm. Langkah selanjutnya itu kita hubungkan garis yang telah kita buat sebelumnya. Kita hubungkan semuanya garis yang telah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya kita buat garis di sebelah kiri ini ke atas sepanjang 25 mm. Terus kita buat garis lagi di objek kanan gambar sepanjang 115 mm. Setelah itu kita buat garis vertikal ke kiri sepanjang 48 mm. Kita tarik garis horizontal ke bawah sepanjang 25 mm. Kita tarik garis ke kanan sepanjang 23 mm. Terus kita hubungkan dengan ini. Terus kita buat garis miring seperti pada gambar soal 2 modul 4. Nah, pada gambar kan agak lengkung nih yang ini. Jadi caranya itu kita klik fill pada kolom komen atau bisa di sini. Lalu kita tentukan radiusnya yaitu 4. Saya gunakan 4 di sini. Lalu kita select objeknya yang kita ingin lengkungkan garisnya. Kita pilih lagi. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan tools line lagi. Kita menarik garis horizontal ke atas sepanjang 40 mm, lalu ke samping 48 mm, lalu ke bawah lagi 40. Setelah itu kita buat lagi garis horizontal ke atas sepanjang 10 mm, vertikal ke kanan 8 mm, lalu ke bawah 60 mm. Kemudian kita tarik lagi 8. Lanjut kita terus menggunakan tools line. Kita buat garis vertikal ke kanan sepanjang 40 mm dan horizontal ke bawah sepanjang 40 mm. Sama aja ini. Kita buat lagi garis panjang 10 mm sama seperti persegi panjang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buat garis horizontal ke atas sepanjang 25 ke samping kanan sepanjang 48. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita buat persegi panjang yang di sebelah kiri objek ini. Caranya kita tarik garis ke atas sepanjang 10 mm, lalu ke samping 4 mm, ke bawah 60 mm, dan ke garis vertikal ke kanan sepanjang 4 mm. Selanjutnya kita buat objek yang 3 ini yang ada garis lengkungnya. Langsung saja kita tarik, kita buat garis bantu sepanjang 2. Kita tarik ke kiri sepanjang 13 mm. Lalu kita tarik lagi sepanjang 15 mm ke bawah. Kita lakukan hal yang sama untuk membuat objek yang paling bawah ini. 2, 13, 15. Nah, selanjutnya kita buat garis bantu lagi sepanjang 15 mm. Lalu kita sesuaikan aja yang ini. Nah, untuk membuat lengkungannya saya di sini menggunakan arc, yaitu start and radius. Langsung saja kita buat, kita zoom dulu. Kita tarik dari titik poin pertama, lalu titik poin kedua, lalu kita tentukan titik akhirnya.
kita lakukan yang sama kepada segi yang ini. Nah, untuk yang tengah ini saya menggunakan axis N. Caranya itu kita tentukan titik awalnya, lalu titik akhir, dan kita tentukan midpointnya. Langkah selanjutnya itu kita potong objek yang kita tidak perlukan lagi dengan cara menggunakan trim. Kita ketik trim, lalu kita pilih objek yang ingin kita potong. Kita hapus. Oke. Langkah selanjutnya kita buat lagi garis bantu dari titik tengah ini sepanjang 11 cm, 11 mm maksudnya. Lalu kita tarik garis vertikal ke kiri sepanjang 5 mm, lalu horizontal ke bawah sepanjang 22 mm. Nah, selanjutnya kita menggunakan lagi buat garis lengkungnya menggunakan arc. Nah, sudah terbentuk. Di sini ada garis putus-putus. Langsung saja kita buat. Kita ganti terlebih dahulu layarnya menjadi akad isong. Yang bawah juga sejajarkan. Nah, sudah terbentuk gambar soal 2 modul 4. Langkah selanjutnya kita arsir menggunakan hatch. Hatch yang saya gunakan di sinilah model ANSI31. Langsung saja kita pilih objeknya. Di sini kita harus mengatur skalanya ya. Di sini saya menggunakan skala 48. Kita sesuaikan aja dengan gambar. Langkah selanjutnya itu kita buat dimensinya. Kita buat semua dimensi yang ditentukan pada soal 2 modul 4. Agak susah nih. Oke.
Oke, langkah selanjutnya itu kita buat leadernya pada tools view. Kita klik tools palette. Nah, sini saya menggunakan leader circle. Langsung saja kita pilih objek yang kita inginkan. Oh, terutama kita ubah dulu ya lainnya. Kita menjadi by layer. Satu. Nah, di sini kan agak kecil deh tuh. Jadi caranya kita perbesar itu kita klik objeknya, baru klik kanan. Kita pilih properti. Kita ubah juga warnanya sekalian jadi warna merah. Lalu kita ubah skalanya jadi 50. Nah, sudah agak besar ya. Kita pilih lagi. Leader circle. Dua. Oke. Kita ubah juga skalanya yang ini. 50. Nah, kita lanjut. Kita buat leader box lagi di atas sini. -3. Kita ubah juga di propertinya. Kita ubah jadi warna merah. Salah guys. -3. Lanjut. Nah, untuk yang ini kita gunakan leader with text. Kita tulis KY. Oke. Sudah terbentuk gambar seperti gambar soal 2 pada modul 4 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.